Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan siklus akuntansi pada perusahaan dagang sederhana. Soal ini Ibu ambil dari buku praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang kelas 11 dari penerbit Erlangga karangan Ibu Dwi Harti. Nah, pada siklus akuntansi perusahaan dagang kali ini, data dimulai dari adanya neraca saldo. Jadi, untuk tahapan pencatatan, yaitu melalui jurnal dan posting di buku besar kita lewati. Jadi, data awal kita adalah berupa neraca saldo. Nah, pada saat yang sama kita juga diberi beberapa data penyesuaian, ada 8 data penyesuaian yang nanti harus kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Nah, tahap pertama untuk menyelesaikan siklus ini adalah kita membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Baru nanti tahap berikutnya adalah kita menyelesaikan untuk neraca lajur atau worksheet, dan tahap yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan. Baik, untuk membuat jurnal penyesuaian kita bisa menambahkan sheet. Jadi di sini Ibu sudah memiliki satu sheet yang berisi data neraca saldo. Ya, kemudian sheet yang kedua kita akan membuat untuk jurnal penyesuaian. Nah, ini karena Ibu menginginkan ada gambar untuk data penyesuaian ini di jurnal penyesuaian, maka Ibu akan melakukan proses copy atau duplicate sheet neraca saldo. Kita duplicate, nih klik kanan, kemudian kita duplicate, sehingga di sini kita muncul sheet baru namanya copy of neraca saldo, di mana isinya sama persis dengan sheet neraca saldo. Nah, copy of neraca saldo ini kita ganti saja namanya menjadi jurnal penyesuaian. Seperti ini. Nah, kemudian isinya kita akan sesuaikan di sini. Judulnya adalah PD Mulia Jaya, tetapi di sini bukan neraca saldo, kita ganti menjadi jurnal penyesuaian. Nah, periodenya di sini adalah bukan per 31 Desember, tetapi cukup bulan Desember. Nah, bulan Desember 2017. Nah, adapun kolom-kolom yang diperlukan, ini datanya kita hapus terlebih dahulu. Ini data akun beserta saldonya yang kita peroleh tadi dari neraca saldo, kita hapus saja dulu seperti ini. Kita delete. Kemudian, nah, judul kolomnya sekarang kita ganti. Di sini bukan nomor akun, tetapi kita ganti tanggal. Tanggal nanti akan kita isi dengan nomor data penyesuaiannya ini. Tanggal. Kemudian di sini nama akun kita ganti namanya menjadi keterangan, meskipun nanti kolom keterangan ini akan berisi nama-nama akun yang digunakan. Nah, kemudian debit kredit sama. Baik, jurnal penyesuaiannya untuk formatnya sudah selesai. Sekarang kita akan mulai melakukan input data penyesuaian. Untuk data penyesuaian agar akun-akun yang terpakai itu sama persis dengan akun-akun atau dengan daftar akun yang sudah kita miliki sebelumnya, maka kita menggunakan fasilitas data validasi. Nah, untuk menggunakan fasilitas data validasi ini, maka daftar akunnya harus kita namai terlebih dahulu. Oke, kita kembali masuk ke neraca saldo. Nah, ini nama akunnya mulai dari K sampai dengan yang terakhir yaitu pendapatan bunga. Kita tandai atau kita blok, kemudian kita beri nama. Setelah kita tandai, kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih untuk define name. Kita cari di sini. Kita blok lagi. Kita klik kanan. Di sini kita cari define name. Nah, ini di sini tidak ada nih, berarti kita gunakan ini view more selection. Nah, di sini ada define name ring ya. Jadi define name ring ada di pilihan view more selection. Nah, kita klik define name ring. Nah, di sini
pada name ring 1 ini kita ganti namanya, misalnya namanya adalah akun. Atau misalnya kalian boleh juga pakai daftar akun. Nah, untuk spasinya kita bisa gunakan underscore. Nah, seperti ini. Daftar akun. Oke, kita klik done. Oke. Kemudian kita masuk ke sini ke penyesuaian. Tadi sudah kita beri nama untuk daftar akunnya, maka tinggal kita panggil saja. Nah, tahap berikutnya setelah daftar akun yang kita pakai sudah kita namai, berikutnya adalah memanggil untuk di data validasinya. Area yang akan kita pakai kita tandai terlebih dahulu, kita blok ya. Kemudian kita klik menu data. Kemudian kita gunakan data validation. Nah, data validation seperti ini. Cell ring-nya di sini kriterianya adalah list from a ring ya, dari daftar. Datanya itu berasal dari daftar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, namanya tadi kita sudah beri nama. Kita ketik sama dengan daftar underscore akun. Jadi sesuai dengan nama yang tadi sudah kita berikan. Kita save seperti ini, save. Nah, sehingga hasilnya di kolom keterangan sekarang muncul tanda panah drop down seperti ini. Artinya apa? Bahwa proses pembuatan data validasi kita sudah betul. Oke, kita mulai dengan data penyesuaian yang pertama. Di sini tanggal, ya kita beri saja untuk sesuaikan dengan data penyesuaiannya. Ini berarti nomor 1. Kita ketik saja nomor 1 seperti ini. Berikutnya, bank memberikan jasa giro neto 920.000 dan beban administrasi. Ini berarti kita mencatat adanya pendapatan bunga, pendapatan jasa giro, serta beban administrasi bank. Nah, kita pendapatan ada di sebelah kredit, beban ada di sebelah debit. Selisihnya yaitu 920 dikurangi 150 berarti adalah kas. Sehingga di sini kita tulis dulu akunnya yang di debit adalah kas. Kemudian akun lagi yang di debit adalah beban. Kita cari beban yang sesuai. Jika ada beban administrasi kita gunakan, tetapi jika tidak ada, nah di sini kita gunakan saja beban umum lain-lain. Kemudian yang terakhir kita gunakan untuk mencatat pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. Nah, di sini ada akun pendapatan bunga. Angkanya kita masukkan, pendapatan bunga 920.000, kemudian beban umum lain-lainnya adalah 150.000. Sehingga kasnya bertambahnya adalah sebesar 920 kita kurangi dengan 150.000. Nah, dengan demikian setiap ayat jurnal yang kita buat maka selalu balance atau selalu seimbang. Kita lanjut ke penyesuaian nomor 2. Seorang debitur dinyatakan pailit sehingga harus dihapuskan. Nah, beban penghapusan piutang ini dicatatkan ke beban umum lain-lain. Nah, sehingga ini debitnya adalah beban umum lain-lain. Kita lihat beban umum lain-lain. Karena piutang dihapuskan, nah ini berarti akun yang dikredit adalah piutang dagang. Seperti ini. Oke, angkanya kita inputkan 505.000. Nah, untuk yang dikredit angkanya sama. Kita gunakan tanda sama dengan saja. Seperti ini. Nomor 3, berdasar perhitungan fisik persediaan barang dagang per 31 Desember adalah 424 juta. Nah, ini adalah penyesuaian terhadap harga pokok penjualan. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian terhadap harga pokok penjualan, kalian harus mengingat komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bisa dihitung dari persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, sehingga untuk harga pokok ini kita membuat jurnal penyesuaiannya ada 2. Yang pertama, kita mencatat terlebih dahulu yaitu menutup akun pembelian dan yang terkait misalnya yaitu pembelian itu sendiri, kemudian retur pembelian, kemudian potongan pembelian ke akun harga pokok penjualan atau HPP, dan yang kedua yaitu kita menutup akun persediaan barang awal.
Yang pertama, kita tutup terlebih dahulu akun persediaan barang dagangan awal. Atau kalau kalian masih bingung, kita lihat dulu ke neraca saldo ini. Komponen-komponen yang terkait dengan harga pokok penjualan, ini yang pertama ada persediaan barang dagangan. Ini Ibu beri kasih warna yang berbeda, kuning, ya. Ini ada di sebelah debit persediaan barang dagang, ini berarti persediaan barang dagang awal Desember. Ini debit sehingga nanti harus kita kredit, akun debitnya adalah harga pokok penjualan. Kemudian yang berikutnya adalah pembelian, retur pembelian dan potongan pembelian. Nah ini kita beri warna yang berbeda. Nah sehingga perhatikan akun-akun yang Ibu beri tanda warna kuning ini harus kita tutupkan ke akun harga pokok penjualan. Contoh, ini persediaan barang dagangannya kan ada di sebelah debit, maka nanti jurnal penyesuaian terhadap harga pokok penjualan, maka persediaan barang dagangan ini kita kredit, kemudian debitnya adalah harga pokok penjualan. Seperti juga ini kemudian yang pembelian juga. Ini jadi intinya yang debit nanti kita kredit, yang kredit nanti kita debit. Kita mulai dulu yang pertama untuk ke harga pokok penjualan yang debit dulu. Nih, harga pokok penjualan. Kita cari harga pokok penjualan, angkanya kita hitung belakangan. Kemudian yang kedua yang mau kita kredit ini persediaan barang dagang dan pembelian. Kita lihat di sini. Persediaan barang dagangan, kemudian pembelian. Kita lihat pembelian. Berapa angkanya persediaan barang dagang kita ambilkan dari neraca saldo. Ini 300. Kemudian untuk pembelian angkanya kita ambil juga dari neraca saldo untuk pembelian 2 miliar. Nah, sehingga harga pokok penjualannya akan terdebit sebesar 300.750.000 ditambah dengan 2.020.000.000. Nah, seperti ini. Nah kemudian untuk yang berikutnya adalah kita tutupkan akun-akun yang dikredit ini, yaitu retur pembelian dan potongan pembelian. Kemudian kita munculkan akun untuk persediaan barang dagangan yang terakhir. Kita lihat di sini persediaan barang dagang. Ambil persediaan barang dagangan. Oke, ini kita inputkan sebesar yang terakhir. Ini yang menurut data perhitungan fisik akhir 424 juta. Seperti ini. Kemudian kita ambilkan lagi retur dan potongan. Retur dan potongan kan ada di kredit sehingga penyesuaiannya ditutupkannya adalah ke sebelah debit. Di sini kita ambil retur pembelian, kita cari potongan pembelian, kemudian retur pembelian, kita cari retur pembelian. Nah potongan pembeliannya kita ambil berapa tadi, potongan pembelian 8 juta, sementara untuk retur pembeliannya adalah yang 7 juta, seperti ini. Nah sehingga selisihnya adalah ke harga pokok penjualan. Kita lihat di sini harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita cari. Ini harga pokok penjualan. Ada di sebelah mana, debit atau kredit? Nah ini kita lihat selisih debit dan selisih kredit lebih banyak saldo debitnya, sehingga selisihnya kita taruh di sebelah kredit. Berapa angkanya? 424 juta kita kurangi dengan 8 juta, kita kurangi dengan 7 juta. Seperti ini. Nah, sehingga angkanya menjadi balance seperti ini. Ya, itu adalah untuk penyesuaian atas harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini kita memunculkan akun harga pokok penjualan dengan cara menutup akun persediaan barang dagangan akhir, kemudian menutup akun pembelian,
Kemudian memunculkan angka persediaan barang dagangan akhir, kita tutup potongan pembelian, dan kita tutup juga retur pembelian. Kita lihat di sini kelihatannya ada yang keliru. Nah, ini retur pembelian kredit ya, berarti kita naruhnya harusnya di sebelah debit. Maaf, ini Bu keliru. Nah, ini harusnya sebelah sini. Nah, di sini ya. Karena potongan pembelian ada di kredit, maka penyesuaiannya harus di debit. Oke, yang ini retur pembeliannya. Retur pembeliannya 7 juta, potongannya yang 8 juta. Oke, 8 juta. Oke. Nah, sehingga di sini untuk harga pokok penjualannya menjadi kita jumlahkan. Nah, 3 baris ini. Oke, seperti ini. Ya. Saya ulang ya. Jadi untuk harga pokok penjualan penyesuaiannya bagaimana? Yang pertama, kita menutup persediaan barang dagangan awal. Kemudian kita menutup akun pembelian. Berikutnya memunculkan nilai persediaan barang akhir, menutup potongan pembelian, menutup retur pembelian ke akun harga pokok penjualan. Oke, kita lanjutkan ke penyesuaian nomor 4. Perlengkapan toko yang terpakai. Ini berarti kita ada beban pemakaian perlengkapan toko. Kita lihat beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko, sehingga kreditnya adalah perlengkapan toko. Nilainya adalah, kita lihat perlengkapan toko 54 juta. Nah, untuk perlengkapan tokonya kita kredit sama, ambil sama dengan saja. Kemudian yang berikutnya beban perlengkapan kantor. Kita cari beban perlengkapan kantor. Oke, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Oke. Angkanya 25 juta. Kita ambilkan juga dari sini seperti ini. Oke. Selesai di nomor 4, kita lanjut di nomor 5. Nomor 5, beban asuransi untuk masa pertanggungan 1 tahun terhitung 1 Mei. Nah, ini kita lihat di sini. Di neraca saldo, di situ tertulis bahwa terdapat beban asuransi 30 juta. Nah, namun ternyata dari data penyesuaian diketahui beban asuransi sebesar 30 juta itu adalah beban asuransi untuk 1 tahun, berarti terhitung dari 1 Mei. Nah, karena kita berada di bulan Desember, berarti sudah terpakai sebanyak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah terpakai 8 bulan. Nah, sementara di sini tertulisnya 30 juta. 30 juta itu adalah untuk 12 bulan. Sehingga beban asuransi yang tercantum di neraca saldo ini adalah terlalu banyak. Seharusnya beban kita bukan 12 bulan, tetapi hanya 8 bulan. Sehingga kita masih ada sisa 4 bulan. Nah, sisa 4 bulan itu yang disebut sebagai asuransi dibayar di muka. Sehingga ini untuk jurnal penyesuaiannya kita munculkan di sini adalah asuransi dibayar di muka. Kemudian untuk akun yang dikredit adalah beban asuransi. Kenapa? Karena kita akan mengurangi beban asuransi. Sebab beban asuransi tahun 2017 bukan 30 juta atau 12 bulan, tetapi hanya 8 bulan. Nah, sehingga masih ada yang belum terpakai sebanyak 4 bulan. Nah, kita hitung saja. Berarti di sini asuransi dibayar di mukanya adalah kita hitung sebesar 4 bulan, kita bagi 12, kemudian kita kalikan 30 juta. Seperti ini, sehingga beban asuransinya kita ambil sama 10 juta. Sehingga beban asuransi yang betul itu bukan 30 juta tetapi hanya 20 juta. Sebab yang 10 juta belum terpakai. Kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 kita lihat di sini. Peralatan kantor peralatan disusutkan 10%, penyusutan dibebankan ke bagian toko 60% dan bagian kantor 40%. Oke, berarti kita di sini ada beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan. Nah, peralatannya dipecah menjadi 2, yaitu peralatan kantor
Kemudian ada lagi beban penyusutan peralatan toko. Nah, kita lihat berikutnya lagi, di neraca saldo peralatan kita itu hanya satu, sehingga akumulasinya juga hanya satu. Nah, kita lihat di sini akumulasinya peralatannya hanya satu. Nah, sehingga di sini akunnya yang dikredit juga cuma satu, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan saja. Kita cari akumulasi penyusutan peralatan. Ya, seperti ini. Nah, angkanya sekarang kita inputkan. Akumulasinya atau total bebannya adalah 10%. Nah, 10% ini nanti kita bagi dua. Yang 60% untuk toko, 40% untuk kantor. Kita hitung akumulasinya dulu, berarti 10% kita kalikan dengan peralatan. Nah, kita lihat di sini peralatan kita adalah sebanyak 400 juta. Perhatikan, berarti untuk akumulasinya atau total biaya penyusutannya adalah 40 juta. Nah, dari 40 juta ini dibebankan untuk yang kantornya adalah 40%. Kita kalikan 40%, kita kalikan dengan 40 juta. Nah, sehingga sisanya yang 60% itu adalah untuk beban penyusutan peralatan toko. Oh, ini akunnya keliru ya, beban penyusutan, bukan pelengkapan. Beban penyusutan peralatan toko. Nah, seperti ini. Ya, jadi 40 juta itu yang 16 juta atau 40%-nya untuk bagian kantor, sedangkan yang 60%-nya atau nominal 24 juta kita bebankan sebagai penyusutan peralatan toko. Nah, kita lanjut di sini nomor 7. Harga tanah 450, harga gedung 900 juta. Nah, kita lihat di sini. Kita memiliki aset berupa gedung. Nah, di gedung ini ternyata di harga 1.350 juta ini terdiri dari tanah senilai 450 juta dan gedungnya adalah 900 juta. Nah, kita diminta untuk menghitung beban penyusutan gedung, sehingga untuk tanah kita abaikan. Sehingga angka yang kita pakai adalah yang 900 juta saja. Ini jadi besarnya biaya penyusutan, total biaya penyusutan gedung adalah 900 juta, kita kalikan 5%. Nah, kita hitung di sini sama seperti tadi, debitnya adalah biaya penyusutan gedung kantor. Kemudian yang kedua, biaya penyusutan gedung toko. Nah, kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Kita lihat di sini akumulasi penyusutan gedung. Oke. Kita lihat angkanya di sini, perhatikan. Gedung disusutkan 5%. Oke, kita hitung 5%, kita kalikan dengan harga gedungnya yaitu 900 juta. Oke, sehingga total biaya penyusutan gedungnya adalah 45 juta. Dari 45 juta kita alokasikan untuk bagian kantornya 30%. 30% kita kalikan 45 juta. Sementara sisanya 70% kita kalikan, kita bebankan kepada toko. Ya, nih jadi 45 juta itu yang 13.500.000 untuk beban penyusutan gedung kantor dan yang 31.500.000 adalah beban penyusutan gedung toko. Kemudian yang terakhir, nah yang di nomor 8, kita lihat beban iklan yang sudah diterbitkan tahun 2017 2 juta tetapi belum dibayar. Nah, ini berarti kita sudah pesan iklan, kemudian sama suppliernya iklan kita sudah ditayangkan senilai 2 juta tetapi belum dibayar. Sehingga di sini karena iklan sudah ditayangkan maka sudah menjadi beban, sehingga kita catat beban iklan. Hanya karena belum dibayar maka muncul utang beban. Kita cari. Nah, di sini utang beban. Oke, beban iklannya adalah sebesar 2 juta. Nah, kemudian di sini kreditnya juga sama, hampir sama dengan. Nah, perhatikan jumlah debit dan kreditnya sudah sama, sudah balance. Nah, sehingga untuk jurnal penyesuaian kita sudah
selesai seperti ini. Tahap berikutnya adalah kita akan lanjut dengan menyusun neraca lajur. Kita akan lanjutkan untuk video yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa dipahami.